Halo semuanya, ketemu dengan saya dengan Dr. Sonia Siaan yang akan membahas seputar dunia kesehatan. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai menstruasi ya. Ini perlu diketahui oleh para wanita ya, baik yang belum mengalami menstruasi maupun yang sudah mengalami menstruasi ya. Orang-orang yang baru mengalami pubertas pasti akan mengalami yang namanya menstruasi. Nah, bagi adik-adik semua wajib nih nonton ini supaya kamu tidak terkejut ya proses terjadinya menstruasi ini dan bagaimana sih menstruasi ini bisa terjadi. Saya akan memberikan gambaran, foto-foto, videonya mengenai bagaimana menstruasi ini bisa terjadi. Jangan lupa kamu subscribe YouTube channel ini ya, like dan share. Oke, stay tune. Menstruasi adalah suatu keadaan di mana perubahan hormon pada seorang wanita sehingga terjadinya keluarnya darah tiap bulan tergantung siklusnya. Di otak ada namanya kelenjar hipofise. Kelenjar hipofise itu adalah kelenjar yang ada di dasar otak. Ini nih yang bentuknya kecil bulat ya. Ya, dia akan mengeluarkan hormon ya. Luteinizing hormon dan FSH ya, follicle stimulating hormone ya. LH ini dan FSH ini akan mempengaruhi indung telur atau ovarium ya, yang bentuknya bulat seperti ini nih, yang ini ya. Nah, ini adalah ovarium ya. Di sini ada ovum-ovum, jadi ada telur-telur ya. Nah, kerja dari LH ini adalah berguna untuk pelepasan telur yang keluar dari ovarium ke sini ya. Nanti keluar dia ovumnya di sini ya. Nah, sedangkan FSH ini gunanya untuk pertumbuhan folikel. Nih, pertumbuhan folikelnya ini ya. Nah, folikel ini pertumbuhan dari telur ya. Ini ada telur-telur ya, nanti akan berkembang menjadi seperti ini ya. Oke, selanjutnya, nah di sini kita lihat di ovarium ada perkembangan telur ya atau ovum ya. Yang di sini ini ovum yang masih ovum yang masih muda ya, ini dia akan berkembang terus ya menjadi oosit ya, secondary follicle ya, dan lama kelamaan akan menjadi matang dan akan mengeluarkan telur ya. Nah, ovarium ini atau indung telur ini akan menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Estrogen gunanya untuk tumbuhnya payudara, rambut, kemaluan, dan mematangkan sel telur. Yang kedua adalah progesteron. Progesteron ini terjadi bila folikelnya sudah kosong nih. Luteum itu yang ini ya. Korpus luteum ya. Nah, fase di mana pertumbuhan folikel-folikel ini, telur ini adalah fase folikuler. Nah, sedangkan fase di mana keluarnya ovum dari atau telur dari ovarium atau namanya ovulasi ya, namanya fase ovulasi. Nah, sedangkan fase di mana ovum sudah keluar dari indung telur ya dan meninggalkan korpus luteum ya. Korpus luteum itu ini ya. Ya, jadi sudah folikelnya sudah kosong. Nah, ini namanya fase luteal. Dan fase berikutnya adalah fase menstruasi, di mana di sini sudah terjadi peluruhan darah ya, terjadi menstruasi di sini. Ini menstruasi ya, keluar darah dari sini. Nah, terjadinya fase menstruasi akan saya jelaskan ya. Nah, yang kedua adalah fase folikuler. Nah,
Nah, fase folikuler ini adalah fase perkembangan folikel. Nah, kita lihat di sini ada sebenarnya banyak telur-telur di sini. Ada telur di sini ya, ovum. Tapi ovum ini tidak semua berkembang ya. Tidak semua berkembang. Jadi pada saat perkembangan ovum ini pada mati semua. Ini diakibatkan ovum nih pada mati semua. Jadi nanti tinggal satu akibat dari produksi estrogen yang meningkat, yang berlebih membuat hormon FSH menurun, sehingga hanya folikel saja yang sedikit yang berkembang. Jadi kadang cuma satu aja nih, yang satu ini menjadi primary follicular, terus growing primary follicle, primary oocyte, dan kemudian menjadi folikelnya besar ya. Karena sudah mulai matang ya, barulah terjadi yang namanya ovulasi. Ovulasi ini keluarnya ovum dari corpus luteum. Ini corpus luteum ya. Ini corpus luteum ya. Corpus luteum. CL saya buat ya, CL. Corpus luteum ini adalah dimana ovum telur sudah keluar ya, dan meninggalkan yang namanya corpus luteum. Nah, ini adalah fase folikuler ya. Di sini ada folikel yang sudah matang ini banyak menghasilkan estrogen, sehingga yang saya bilang ini estrogen meningkat mengakibatkan terjadinya penebalan dinding rahim di sini. Jadi tebal dinding rahimnya. Dan yang kedua, efek dari estrogen meningkat lendir dari serviks ini. Kenapa terjadi peningkatan di sini lendirnya di sini ya? Nah, kalau meningkat nanti kalau misalnya ada sperma yang masuk ke sini, ini akan mudah ditangkap oleh rahim ya. Sehingga bila sperma masuk akan terjadi pembuahan. Nah, fase ovulasi ini seperti ini. Fase ovulasi adalah fase di mana ya terjadi perkembangan telur yang sudah keluar dari ovarium. Ini keluar dari ovarium, keluar. Nah, ini adalah perkembangan dari ovum ya. Nah, di sini adalah kejadian di mana si sperma nih. Kayak kasih tanda biru ya, ini sperma. Ini sperma ya. Ini sperma ini akan membuahi telur ini ya. Nah, bila sperma ini sudah membuahi telur, akan membentuk yang namanya zigot. Nih akan berkembang, pembelahan menjadi 2, 4 sel, 8 sel, dan terus akan bertumbuh. Nah, ini baru akan menempel ke sini. Nah, bila sudah terbentuk penempelan ini terjadi kehamilan dan akan menghasilkan hormon HCG. Hormon HCG ini yang akan membuat corpus luteum itu tetap hidup. Nah, kalau corpus luteumnya tetap hidup, nah progesteron itu akan tetap dihasilkan. Nah, progesteron tetap dihasilkan di sini, akibatnya apa? Progesteron akan mempunyai dampak menebalkan endometrium di sini supaya perkembangan janin di sini semakin baik ya, karena menebal. Jadi penanaman zigot di rahim akan makin lama makin membesar dan kehamilan pun akan terjadi. Tidak terjadi menstruasi. Bagaimana kalau misalnya terjadi menstruasi? Nah, fase menstruasi ini ya diakibatkan karena pada saat corpus luteum ini kan menghasilkan progesteron ya. Nah, ini ada waktunya si corpus luteum itu kemudian mati. Kalau mati gimana? Mati ya. Mati akibat apa? Akibat di sini tidak adanya hormon HCG. Di sini kan telurnya
Ini telur ya, ovum. Ovum ini atau telur ini ya, dia tidak berkembang, tidak dibuahi oleh sperma. Dia tidak menghasilkan HCG. Ya, saya kasih tanda merah ini. Kalau HCG tidak dihasilkan, apa yang terjadi? Nah, si corpus luteum ini akan mati. Kalau mati, apa yang terjadi? Si progesteron itu tidak akan dihasilkan. Kalau progesteron yang tidak dihasilkan apa? Nah, ini yang tadinya tebal ya oleh corpus luteum ya kan. Akhirnya ini luruh. Ya, ini akan terjadi yang namanya menstruasi ya. Nah, sekarang teman-teman sudah mengerti ya kenapa ini terjadi yang namanya menstruasi. Demikian video saya tentang menstruasi ini ya. Yang bagi kamu merasa bahwa video ini bermanfaat bagi kamu, bisa kamu like, subscribe ya, dan jangan lupa share. Dan jangan lupa juga kamu menekan tombol lonceng supaya kamu tahu video-video apa yang baru saya upload. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.